warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini bisa berwajah lagi setelah melewati beberapa 3 bulan lebih itu menjelang Ramadan. Alhamdulillah pada bulan Dzulqa'dah kita bisa memulai lagi kajian bulanan. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memudahkan langkah kita ke depan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi wasilah untuk bisa memahami diri, memahami Allah, sehingga ibadah kita semakin terarah dengan benar. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan selalu diberi kekuatan iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa istiqomah menuju pada Allah, karena kita hakikatnya sudah menuju Allah. Kita akan kembali kepada Allah kapan hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kembalinya kita kepada Allah kembali dengan penuh ketenangan, kembali penuh keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang saya hormati, pada kesempatan malam ini izinkanlah saya menyampaikan satu yang bermanfaat pada diri kita, khususnya diri kita itu siapa dan kita mau kemana, sebagaimana Allah telah menjadikan diri kita di muka bumi ini, yaitu alam kesaksian, di mana kita disaksikan oleh Allah, tanda-tanda Allah atau alam semesta ini hakikatnya oleh Allah untuk menjadi persaksian kita yang kelak. Persaksian yang kita dapatkan di sini akan menjadi tanggung jawab kaitannya tugas-tugas kita di muka bumi ini, yaitu untuk menjadi ahli ibadah, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Karena bagaimanapun jiwa kita sebelum sampai ke bumi ini telah bersaksi, sebagaimana firmankan wasyaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna hadza ghafilin. Bahwa Allah telah memberikan kesaksian ala anfusihim kepada jiwa-jiwa. Apakah aku Tuhanmu? Jawabnya qaulu bala syahidna. Benar, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna hadza ghafilin. Supaya perkataan itu nanti di hari kiamat tidak ada istilah kami lalai, kami melupakan. Ini berarti hakikat kita di sini adalah sedang menyaksikan tanda-tanda Allah atau ayat-ayat Allah. Nah, untuk bisa menjadikan apa yang kita lihat di alam fana ini, tentunya untuk bisa kita tahu benar ayat-ayat ini hakikatnya untuk apa dan untuk apa, maka tentunya kita harus saling mengenal diri kita sendiri, mengenal Allah dan mengenal lingkungan. Enggak masalah, nggak sambil di patrol di Rasam juga. sambil. Maka dari itu dalam satu patah anti tasawuf
Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Ini ada matan hadis, tapi para ulama artinya bukan hadis, sekarang tidak ada sanadnya. Tapi ini merupakan kalimat dari ahli tasawuf. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, faqad arafa Allah, maka sungguh akan mengenal Allah. Ini banyak dalil-dalil yang mengaitkan ke situ. Karena diri kita yang Allah ciptakan berupa jasad ini pun hakikatnya sebagai alat petunjuk dari Allah itu sendiri. Maka sebagaimana kemarin itu hal bihalal di Somal itu ya, itu telah disinggung unsur manusia. Nah, kita pada malam ini sedikit mengulas itu lagi, mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama bahwa manusia itu, kalau bahasa Al-Quran, an-nas, manusia. Unsur manusia itu sendiri setidaknya ada 3 bagian yang harus kita mengenal, sehingga kita tahu jati diri yang sebenarnya, tahu arah mau kemana dan sebagainya. Kalau kita sudah mengenal, sehingga kita tidak menjadi orang yang terfitnah atau rusak karena kebodohan kita. Unsur yang pertama adalah jasad ya, ini raganya jiwa, raganya roh adalah jasad. Itu ini yang terbuat dari tanah, atau kalau kita sari tanah. Ini dimana sifat jasad ini adalah ya sifat bumi ini. Bumi gampang rusak, gampang berubah, gampang tua, bisa keras, bisa lunak. Maka kita pun begitu, jasad kita bisa berubah dari kurus menjadi kering, kurus bisa gemuk, gemuk jadi kurus, sehat jadi sakit. Itulah jasad. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kullu ibnu adam yaquluhu turab ila jabat dambi minhu khalaqa wa fihi yarkab. Setiap anak Adam atau setiap jasad manusia yaquluhu turab, akan dimakan atau akan musnah oleh tanah, akan hancur oleh tanah. Ila jabat dambi minhu khalaqa wa fihi yarkab, kecuali apa? Tulang ekor. Loh kok Pak, tulang ekor nanti yang orang Hindu Buddha yang dibakar gimana? Nah ini sudah diteliti secara ilmiah ya. Tulang ekor walaupun dipakai asam apa yang menghasilkan asam folat itu sudah diteliti ya oleh ilmuwan, dibakar, dihancurkan, termasuk dengan zat kimia pun tidak hancur. Itu sudah diteliti oleh para ahli. Nah inilah satu kemukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahu ya, karena diberitahu oleh yang maha tahu. Ya, Nabi Muhammad sebenarnya nggak tahu, tapi karena diberitahu jadi tahu. Ya seperti kita bisa sehat karena diberi sehat, kita bisa pintar karena dipintarkan, dan Allah gampang membalikan itu semua dengan kekuasaannya. Itulah kita, jasad kita yang mana dari Rasulullah SAW memberitahu juga, ini juga satu kemukjizatan Nabi Muhammad, tanda-tanda kenabian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa manusia itu terdiri 36 sendi. Padahal Rasulullah bukan ahli apa itu ya, tidak punya alat untuk meneropong, tapi ya karena diberitahu oleh Allah, jadi tahu ya, sebelum orang-orang modern lahir dia sudah tahu, diberitahu oleh Allah bahwa jasad yang ada pada diri kita, jasad yang normal tentunya ya, itu ada 360 sendi. Ini sama dengan setahun ya, kurang lebih sama. Sama kan, bilangan tahun kan 360 ya. 65.
65, 63. Ya. Alhamdulillah. 65, 65. Iya, luar biasa ini. Inilah jasa kita yang Allah berikan kepada kita, termasuk yang terbaik di antara jasa-jasa makhluk yang lain seperti hewan. Dalam waktu itu ya, innal khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling luar biasa. Tidak ada yang bisa berdiri dekat sedekat manusia. Tidak ada makhluk lain yang bisa mengepal sekuat kepalan manusia. Ini menunjukkan memang yang terbaik untuk manusia yang diciptakan dari tanah, yang memiliki karakter yang bisa berubah-ubah. Ini tentu jasad kita. Mengapa? Ya karena kita diutus ke bumi. Maka sifat-sifat kebumian harus ada, sehingga jiwa kita yang telah ada terlebih dulu, roh kita yang telah ada lebih dulu sebelum bumi ini, akhirnya bisa mencuk atau bisa bertempat di alam yang fani ini. Ini berkat ada jasad kita. Ini sebagaimana tadi, jasad akan hancur oleh tanah kecuali jasad-jasad yang Allah kehendaki, seperti para syuhada, ulama atau waliwah ya, itu atas kehendak Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan saktinya orang, tapi itu petunjuk bahwa itulah ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah untuk menjadi pelajaran bagi orang yang, bagi manusia, sehingga kelak tidak mengelak, tidak tahu tentang kekuasaan Allah, seperti Nabi Husair itu bisa bangkit lagi selama 300 tahun, dan itu yang baru terungkap beberapa tahun. Sahabat Rasulullah Hamzah itu ya, itu ketahuan karena kena banjir ya Pak ya, di Bukit Uhud belum lama itu, padahal sahabat Rasul Pak ya, perang Uhud itu jasadnya masih utuh, yaitu kehendak Allah. Dan sering kita dengar cerita-cerita para wali, para ulama atas kehendak Allah, jasad bukan jasadnya yang tidak bisa hancur, tapi itu kehendak Allah. Yang kedua yaitu nafas. Nafas itu jiwa. Seperti tadi bahwa nafas atau jiwa itu lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada jasad. Itu biasa dalam Al-Quran mengatakan nafsul nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti, yang maksudnya setiap yang punya jiwa pasti akan mati. Itu adalah jiwa. Jiwa itu ya tidak kelihatan. Nah, jiwa itu apa? Jiwa itu bentuknya macam-macam yang ada pada akal, termasuk jiwa. Hati termasuk jiwa. Namun jiwa itu memiliki sifat. Maka ada yang dinamakan nafsu amarah, nafsu hewan. Ini nafsu yang suka senang-senang, nafsu yang suka menguasai, nafsu yang suka yang enak-enak, malas, untuk terdorong suka lawan jenis. Ini adalah nafsu. Tujuan nafas ini, jiwa ini atau amal ini, tujuannya semua adalah untuk Allah untuk melanggengkan keturunan, untuk bisa bertahan hidup. Itu fungsi jiwa adalah supaya bisa bertahan hidup. Karena jasad tanpa nafas tidaklah, bukan manusia lagi namanya. Maka ini sebagaimana Allah firmankan, wa ma ubri'u nafsil innan nafsal illa nafsala amaratun bisu illa ma rahimah, bahwa aku tidak bisa bebas dari diriku, wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la amaratun, kecuali nafsu ya. Sesungguhnya nafsu itu adalah yang
condong kepada yang tidak baik. Illama rahim, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka alhamdulillah kita mungkin tidak rakus, sadar diri, ya, dalam ibadah itu karena rahmat, nikmat. Maka subhanallah, kalau kita itu menikmat itu kadang kita lihat nikmat terkait biasa dengan harta itu. Padahal kita dalam sholat itu nikmat besar. Kita sadar diri, kita tidak bisa apa-apa di hadapan Allah itu nikmat besar. Kita bisa sujud pun nikmat besar. Karena apa? Ya kita nafsu kita dikendalikan oleh Allah. Illa ma rahim, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Karena hakikat nafsu itu ya senangnya condong ke hal-hal yang merusak, yang berbuat dosa. Ya seperti hewan hukum rimba yang kuat ya mengalahkan yang lain tanpa rasa kasihan. Monyet sebenarnya rakus, tak peduli orang lain. Kambing sukanya makan dan tidur dan lain sebagainya yang dicontohkan pada hewan-hewan itu bisa ada pada manusia. Makanya nafsu namanya nafsul amarah, nafsu hewan. Yang kedua nafsu lawamah. Jiwa kita ada yang namanya nafsu lawamah, itu nafsu yang suka mencela diri kita. Dalam Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa lawamah yang suka menyesali diri sendiri, yang menyesal. Berarti di sini apa? Ada kesadaran atas kekhilafan yang telah dilakukan yang mengikuti sifat hewan. Ini ada kesadaran, berarti kita nafsunya mulai meningkat ke alam bawah, ke alam sadar. Kalau tadi nafsu amarah, alam tidak sadar. Karena apa? Jiwanya dikendalikan oleh sifat-sifat hewan. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Mengapa tenang? Karena sudah ditundukkan oleh akal dan pikiran. Di mana akal, pikiran dan hati itu mampu menundukkan. Ya, maka ada istilah walaupun nafsunya buku-buku, karena akalnya masih waras, kan istilahnya. Pas amat secara nafsu kepengen nikah lagi, tapi kan uteknya sih waras gitu ya. Jadi terkendali. Makanya disinilah fungsi akal, sehingga mengendalikan hawa nafsu. Nah tentunya nafsu mutmainnah itu bukan sekedar akal, tapi apa? Ada kecerdasan hati yang mengawal. Maka ada istilah, ada akal, ada qalbun. Kedua-duanya pada umumnya sama, tapi secara definisi memiliki pemahaman arti yang berbeda. Akal itu jiwa, hati jiwa ke nafs. Sedangkan yang tadi nafsul amarah, mutmainnah itu hawa nafsunya, ya, bagian dari jiwa. Nah, yang mampu mengendalikan itu ya akal dan hati manusia. Nah, nafsul mutmainnah itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang tempatnya di sukma atau di dalam batin kita, atau bahasa tasawufnya di mata hati. Apa hati? Apa bedanya jantung? Jantung kan fisiknya, jantung itu fisik, tapi jiwa mutmainnah itu ya bersifat jiwa yang religius, jiwa yang selalu dekat dengan Tuhan, jiwa yang selalu sadar diri terhadap Tuhannya. Maka yang muncul orang-orang yang jiwanya tenang ya, selalu bersyukur, selalu menjaga niat, selalu menjaga ibadah. Orang-orang seperti itu insya Allah karena hawa nafsunya ya, sudah terkendali, maka yang terjadi adalah hidupnya tenang, tidak ada rasa khawatir besok makan apa, ya, tidak usah khawatir anaknya besok
masa depannya bagaimana, karena sudah hakul yakin atas petunjuk-petunjuk Allah, atas akal yang sehat, ini insya Allah hidupnya akan tenang. Maka apa yang terjadi? Orang-orang seperti ini sudah hati dan pikirannya sudah tunduk kepada Allah. Kenapa? Sebagaimana tadi saya katakan, akal adalah alat untuk mengetahui yang bisa dilihat, yang bersifat logika. Logikanya itu mampu menemukan Allah. Ini banyak ilmuwan yang akhirnya masuk Islam. Kenapa? Ya, akalnya mampu menangkap atas kekuasaan Allah itu melalui akalnya. Ya. Ada seorang ahli kimia mempelajari saraf kulit, ya, akhirnya masuk Islam. Itu orang Australia ya, yang Kristen, itu hanya meneliti saraf. Mengapa dalam Al-Quran kulit itu kalau sudah kebakar, ya, kalau dalam Al-Quran kalau orang masuk neraka apa? Dibagikan lagi, setelah hangus dibagikan lagi. Karena apa di sana? Karena kulitnya kalau sudah keseng, rasa sakitnya tidak ada. Akhirnya meneliti dengan ilmunya itu, sehingga apa yang terjadi? Dengan penelitian yang menggunakan akal yang cerdas itu mampu menangkap. Ya, akalnya menyadarkan dirinya, menyadarkan jiwanya bahwa di alam ini ada yang berkuasa, ada yang mengatur, ya, termasuk mengatur jasad kita. Saraf-sarafnya sudah teratur. Tadi ada 36 sendi, dengan teratur bisa kita berjalan mudah dan sebagainya. Kenapa? 306 sendi bisa teratur semuanya atas kehendak Allah, atas perintah Allah untuk bekerja semestinya. Itu pun saraf-saraf yang ada pada diri kita sudah bekerja sesuai dengan kehendak Allah sehingga bisa teratur. Ya, kita salah sedikit ya sangat luar biasa. Maka daripada ini kaitannya 3 nafsu tadi, karena sifatnya menempel pada jasad, yang mana jasad itu adalah berkaitan dengan sifat-sifat bumi ini, ya, gampang berubah sifatnya. Tadi apalagi ada nafsu jiwa yang selalu mengikuti karakter hewan dan lain sebagainya, maka jiwa kita, hati kita akan terpengaruh apa yang kita makan. Pikiran kita akan terpengaruh apa yang kita makan. Maka antara jasad dengan jiwa itu selalu terpengaruh. Jasad kan yang apa kita makan melalui mulut kita. Sekilas walaupun ya, mungkin apa yang dimakan secara hakikatnya, secara jenisnya itu baik-baik saja, tetapi kalau itu yang dimakan bertentangan dengan perintah Allah akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, ini ada cerita sedikit saya dapat di YouTube itu ya. Ada ya cerita bahwa ada santri yang dimana sulit diatur, ngaji tidak mau, malasannya berkelahi, sampai para asatidnya merekomendasikan untuk dikeluarkan. Tapi akhirnya apa? Kiai utamanya jangan dulu, bilang. Ini kan dulu dititipi dengan baik-baik, maka kalaupun dikeluarkan ya harus baik-baik. Maka kiai itu silaturahim ke orang tuanya. Setelah ketemu orang tuanya, cerita anaknya begini-begini, kami tidak sanggup lagi mendidik, maka akan kami kembalikan kepada panjenengan sebagai orang tuanya. Apa yang terjadi? Orang tuanya menangis, tolong beri kesempatan. Akhirnya berpikir panjang, akhirnya kompromi. Oke, saya mau menerima anak panjenengan, ikhtiar saya coba, tapi panjenengan juga harus beri ikhtiar juga. Ikhtiarnya apa? Nah, karena kayaknya ayatnya sudah tahu kerjaan orang tuanya itu, yaitu kayak rentenir itu. Jenengan ikhtiarnya menurut saya, kalau jenengan memaksakan anak saya dididik lagi, ya saya minta jenengan juga ikut ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Jenengan cari pekerjaan selain saat ini, kerjaan yang halal. Sebelumnya rentenir.
Akhir cerita apa? Oke, demi anak, ya. Akhirnya rela dia meninggal pekerjaan itu. Akhirnya terjadi apa? Anaknya berubah, bahkan akhirnya sudah menjadi hafal Quran 30 juz. Ya. Hingga maka dalam hal ini ya, syariat Islam hakikatnya adalah dalam rangka menjaga jiwa, supaya jiwa ini tidak rusak, baik berupa makanan, baik berupa ibadah, baik berupa minuman, baik berupa hal-hal yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Hakikatnya adalah untuk menjaga jiwa. Itu salah satu tujuannya. Ya. Saya telah mungkin menerangkan ada 5 tujuan syariat Islam, baik bentuk perintah, baik bentuk larangan. Itu hakikatnya menjaga 5 hal. Salah satunya adalah menjaga jiwa kita, supaya jiwa kita apa? Bisa jiwa nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, manakala makan yang halal, halalan thayyiban, bahkan lebih daripada itu. Kait bukan jiwa kita, juga jiwa anak, hidun nasl. Syariat Islam mengatur makan, mengatur ibadah, tujuannya adalah dalam rangka menjaga jiwa anak, juga jiwa anak yang gampang diatur, menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang suka beribadah dan lain sebagainya. Maka dalam makan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan dengan cara yang batil, jangan dengan jalan tidak diridhoi, dengan jalan yang menyakiti orang lain. Kenapa? Yang rugi pertama adalah diri kita sendiri. Kita walaupun akalnya sadar ingin beribadah, ya, tapi apa yang kita makan, apa yang kita pakai dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi, sulit. Ya. Maka sholat, kalau orang belum bisa menghindari makanan yang haram, silakan sholat. Jiwanya sulit sekali untuk bisa sholat. Mungkin fisiknya saja yang sholat, karena dikendalikan oleh akal. Karena akalnya sadar memang sholat wajib. Ini ada hubungannya bagaimana untuk membangun jiwa yang tenang, yang tidak lepas dari apa yang kita makan, apa yang kita pikir. Ini jelas akan membangun jiwa kita. Maka jalan satu-satunya adalah Allah dalam hal ini punya pengawal, bagaimana jiwa-jiwa ini bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana menurut kitab Ihromuddin Imam Ghazali mengatakan bahwa akal dan hati itulah pengawalnya. Ya. Seperti tadi ceritakan, kalau kita mengikuti hawa nafsu kan cenderung yang enak. Maka kalau kita tidak punya akal, ya asal enak, asal bisa kita dapat dengan berbagai cara, ya, sebagaimana para koruptor. Akalnya sudah tidak mengendalikan lagi, karena apa? Di sana hatinya tidak bisa mengendalikannya. Maka akal memiliki keterbatasan dalam mengawal kita. Karena apa? Akal tidak bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Akal hanya bisa mengawal atau menemukan kebenaran yang hanya secara logika. Nah, sekarang logikanya sudah luar biasa. Kalau nggak korupsi, apa budaya kita kan budaya korupsi di mana-mana, baik tingkat level rendah maupun pejabat. Ya contohnya tanaman-tanaman selalu pada hilang, ya. Ini ada sepele, ya, tapi orang masih telaten. Berarti kan ada bakat. Bahkan sekarang Indonesia luar biasa budaya korupsinya. Mereka cerdas, akalnya cerdas, tapi hatinya yang itu tumpul. Karena apa? Tertutup, terhijab oleh hawa nafsu amarah. Hawa nafsu belum mampu sampai ke mutmainah. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa mencapai nafsul mutmainah, yang mana nanti Allah panggil, ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbika, jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah padaku. Maka kalau jiwanya lepas dari jasad, ya, ini roji'un, maknanya telah berpulang ke asalnya, jasadnya ditinggal karena sudah lepas. Irji ila rabbika ya ibadi fadkhuli,
hambaku, masuklah Udkhuli fi jannati, masuklah ke surga. Maka kapan itu? Di saat sakaratul maut. Maka orang-orang yang sakaratul maut kadang ada yang senyum ya, ada yang bisa menunjukkan kekaguman ya, ada yang mengutarakan kalimat-kalimat yang menunjukkan gembira ya, karena apa? Saat dipanggil dapat panggilan seperti itu ya. Maka untuk bisa ke situ memang perkara yang perlu kita perjuangkan melalui apa? Nah ini, melalui ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun bersifat Qur'aniyah. Tanpa itu kita sulit. Maka tafakkaru fil khalqi, bertafakurlah tentang cipta Allah supaya untuk bisa sadar diri mengenal Allah. Sehingga kalau sudah mengenal Allah, kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana Allah menjadi ridho terhadap segala gerak-gerik kita, akan diketahui, akan dipertanggungjawabkan. Ini sebagaimana pengalaman orang yang mati suri. Ini ada penelitian di Jakarta, itu seorang yang kerjanya di rumah sakit, seorang dokter, ini pernah diutarakan Mas MD di YouTube itu ya. Ini pernah dengar ya? Ada penelitian ya, orang-orang yang telah mati diteliti dari 95 itu sama, pengalamannya sama. Yang lain beda kan beda sedikit aja. Sama apa? Di sana diperlihatkan ya, waktu-waktu yang telah dilalui di dunia, khususnya kapan? Sejak balik sampai akhir hayat, itu diperlihatkan, tidak ada yang tertinggal, semuanya terpantau, kayak nonton video diri sendiri gitu. Ini pengalaman, berarti apa di situ? Rata-rata orang yang telah meninggal, pesan kayak telah meninggal dan dihidupkan lagi, pesannya satu ya, akeh dikire, akeh dikire, supaya apa? Ya dengan zikir itulah dia akan sadar diri ya, atas kebesaran Allah. Maka yang namanya zikir ini bukan sekedar kalimat thayyibah tok, zikir yang merenung ya. Malah ada pepatah ahli filsafat, diamnya dengan renungan itu adalah pendidikan kebijaksanaan. Maksudnya apa? Orang yang suka merenung dalam arti bertafakur, merenung tentang diri kita, merenung tentang lingkungan kita, itu nilainya seperti ibadah. Itu justru ibadah. Termasuk zikrul maut, ada orang mati ya. Itu ibadah, akan menyadarkan kita hati yang keras menjadi lunak ya. Yang dulunya sifatnya sifat amarah, yang nafsu amarah, merasa egonya paling tinggi, merasa paling pinter, tapi dengan zikrul maut itu menjadikan lunak, tahu sadar diri, ya semuanya mati. Ini jalan satu-satunya untuk bisa kita terjaga, nafsu kita terjaga, ya kita selalu menjadikan hati kita dicondongi atau dikendalikan oleh agama. Karena agama dalam rangka itu tadi menyelamatkan jiwa kita, hibdun nafs. Maka termasuk ibadah itu menjadi terhalang manakala jiwa kita selalu disusupi dengan hal-hal yang batil. Ini hakikat semua syarat Islam, karena kita masih di jasad. Kalau jasadnya sudah gak ada, tidak perlu syariat Islam lagi. Karena apa? Sudah lepas, tinggal alam balasan. Ini namanya alam syahadah, alam persaksian. Kita disaksikan dengan ayat-ayat Allah untuk mengenal Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang ketiga, unsur yang ketiga adalah roh. Roh itu bukan jiwa. Roh oleh para ulama itu bentuknya sama dengan jasad. Bedanya apa? Jasad itu fisiknya,
yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa berubah dari muda jadi tua, dari sehat jadi sakit. Roh itu ya, maka dalam film-film itu ya, kalau kita melihat terus seolah-olah ada bayangan persis sama seperti itu. Itu para ulama mengatakan roh bentuknya sama dengan jasad. Roh itu apa? Yang menghidupkan jiwa dan jasad ini. Nah, perurusan roh memang manusia telah diberitahu oleh Allah tidak mampu mengerti secara utuh. Bagaimana selalu nakani roh, kulir rohku min amri rabbi. Jika kalian ditanya Muhammad tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan akan diberitahukan tentang roh, tetapi sedikit saja tentang roh. Sehingga sampai detik ini para ilmuwan belum mampu mengupas secara detail hakikat roh, karena itu rahasia Allah. Nah, di dunia ini kita sering mendengar adalah Rohul Kudus, ada Rohul Amin, ada Rohul Sultan. Nah, itu sifat-sifat roh aja. Ya, ada Rohul Amin. Kalau Rohul Amin itu ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril kalau manusia itu tingkat Rasul, kalau manusia paling tinggi kan Rasul, berarti malaikat paling tinggi ya malaikat Jibril. Kalau Rohul Kudus ya, itu roh yang murni, ya, termurni. Ini oleh para ulama katanya di alam lakut, alam yang tertinggi ya, dekat Allah. Kalau di hati tempatnya yang paling sir, ya, paling dalam. Maka oleh para ulama kadang dzikrul sir, dzikur tanpa mengucapkan, tanpa melafatkan, tapi cukup di hati yang sangat dalam. Itu untuk apa? Ya supaya hatinya bisa menjadi kudus, bersih. Jiwa yang kudus, roh kudus ini adalah jiwa yang sudah mendapatkan ilmu dari Allah, cahaya dari Allah. Sehingga apa? Jiwa ini akan mempengaruhi jiwa mana, roh ini akan mempengaruhi jasad, mempengaruhi jiwa juga, menampakkan apa? Menampakkan dalam perilakunya adalah perilaku sifat-sifat Allah. Karena apa? Rohnya roh kudus, rohnya suci. Roh yang sudah dibekali ilmu oleh Allah, roh yang sudah dibekali ayat-ayat Allah, asma-asma Allah, sehingga di dunia menampakkan sebagai perwakilan Allah untuk mencapai, untuk memberikan apa? Memberikan sinar atau memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, ini kelasnya para nabi, kelasnya para ulama yang mukhlis. Penampakan hidup ini sekedar menjalankan, meneruskan ya, perintah-perintah Allah. Nah, orang-orang seperti itu sudah hidupnya hanya didedikasikan untuk mencari ridha Allah dengan apa? Memfungsikan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu sebagai ahli ibadah dan khalifah. Bukan hanya ibadah tok. Kalau orang selalu ibadah tok tapi enggan melaksanakan urusan-urusan dunia, urusan sosial, urusan kepemimpinan, itu masuk kategori apa? Kategori hawa nafsu. Karena hawa nafsu sukanya kadang ibadah tok, semangat tapi kalau keluarga mau. Itu termasuk apa nafsunya? Nafsu amarah. Kalau jiwa yang Rohul Kudus itu enggak seperti itu. Urusan ibadah otomatis itu utama, tetapi tetap tidak tinggal diam dalam urusan tanggung jawab sebagai khalifah. Maka ini untuk menunjukkan jiwa Roh Kudus yang menjadikan jiwanya menjadi mutmainnah ini bisa kelihatan di masyarakat. Ada orang yang urusan ibadahnya males, tapi urusan keduniawian atau kepemimpinan atau semangat sampai ambisi. Nah,
tidak imbang. Ini menjadi yaitu tadi jadi pemimpin yang tujuannya untuk menguasai orang lain, untuk mendolimi orang lain. Ini masuk nafsunya nafsu amarah. Tapi kalau tadi jiwa kita rohnya sudah Rohul Kudus, bukan seperti itu. Maka dalam yang dipraktekkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, dunia akhirat sama-sama harus imbang. Karena apa? Ya dunia adalah bagian penting dari misi Allah menciptakan manusia. Maka salah ya. Maka kaitannya para wali ini tingkatan beda-beda antara wali yang ahli ibadah dengan wali yang berbaur dengan manusia, itu tingkatnya lebih tinggi yang berbaur dengan manusia yang punya rasa tanggung jawab kepada manusia. Ini harus imbang. Maka sebagaimana pernah saya katakan dalam forum ini, pada masa Musa alaihissalam mau ke Bukit Tursina, ketemu ahli ibadah ya. Tapi akhirnya apa? Dia tidak diterima ibadahnya. Karena apa? Hanya ngurusi sendiri ibadah tapi tidak pernah tahu lingkungannya. Maka kadang justru hal seperti ini kadang menjadikan apa? Allah itu walaupun kadang urusan ibadah sekedarnya. Nah, ini ada ceritanya tadi Arab Saudi dekat Makkah itu. Ada ulama dari Maroko jauh-jauh mimpi bertemu Rasulullah ya, untuk bertemu dengan ahli surga yang ada di Mekah. Sampai 3 kali mimpi ya, sehingga dia akhirnya pengen ketemu jauh-jauh dari Maroko. Setelah ketemu apa? Dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar, ya, intinya singkat cerita ketemu. Tapi setelah ketemu apa? Cerita, saya kesini atas mimpi saya. Kamu ahli surga. Dia kaget. Ahli surga gimana saya? Saya itu ahli maksiat. Nggak pernah ibadah aja kadang-kadang top. Sehingga apa? Nggak percaya bukan saya mungkin. Dia dalam mimpinya adalah kamu. Gitu ya. Singkat cerita, orang ulama tanya, apa yang menyebabkan kamu menjadi ahli surga sebagaimana dalam mimpinya? Akhirnya dia cerita, saya orang yang tidak punya ahli maksiat. Suatu saat melihat tetangganya yang ditinggal mati oleh suaminya, ada nggak makan karena tidak ada yang mencarikan nafkah. Saya terenyuh, maka saya putuskan penghasilannya bagi 2. Yang satu untuk keluarganya sendiri, yang satunya untuk janda yang punya anak itu. Berarti apa di sini? Hatinya dikendalikan bahwa dirinya punya amanah dengan lingkungannya sebagaimana apa ini? Sebagai khalifah. Ya, rasa tanggung jawab kepada sesamanya. Itulah yang menjadikan Allah meridhoi. Mengapa di sini? Ibadah itu hakikatnya kan kepentingannya Allah. Ya. Kepentingannya Allah. Apakah Allah penting-penting amat? Hakikatnya Allah ngebut sebenarnya ya. Orang mau durhaka Allah tetap Allah. Tapi kaitannya manusia, dia betul-betul sedang membutuhkan pertolongan. Maka dulu kan kecuali maka kaitan untuk kata kita harus bisa memprioritas. Umpamanya ada kala kita urusan dunia mendadak, urusan ibadah juga sama-sama mendadak, yang didahulukan mana? Bisa saja urusan dunia kita dahulukan dulu kalau memang itu penting. Contoh, kita mau sholat isya, mau sholat maghrib, waktunya tinggal 5 menit, ada tetangganya butuh pertolongan ke rumah sakit. Gimana? Kalau tidak ditolong, ukuran logika tidak selamat. Itu wajib kita menolong orang yang seperti itu. Karena apa? Sholat itu Allah nggak penting-penting amat untuk diri Allah. Padahal tetangga itu sangat penting. Kecuali waktunya masih longgar, ya. Sholatnya, sholat dulu, itu bisa ditolong. Itu kata Gus Bahay. Memang itu sebagaimana tadi. Akhirnya apa? Allah menjadi ridho. Ya. Akhirnya apa? Dia diajak ke Mekah untuk
tawaf, ada apa? Dia sujud, setelah sujud meninggal dunia. Itulah dimana kalau Allah telah menjadikan hambanya hatinya dikendalikan, semuanya bisa terjadi seperti itu. Maka di sini kita selalu minta petunjuk ya, ihdinas siratal mustaqim, karena Allah memberikan tadi yaitu akal dan hati, itu pun ada hak prerogatif Allah ya. Maka ada istilah dalam petunjuk kita, ada hidayah horizah ya, petunjuk dari ini panca indera kita, diri kita, tangan kita, semuanya, pikiran kita. Ada hidayah berupa Al-Quran, ada hidayah berupa taufik ya. Taufik itu adalah urusan prerogatif Allah. Walaupun banyak kita dapat hidayah agama, tapi nyatanya Allah belum membukakan ya, ilmu sekedar ilmu, tidak mampu menyadarkan diri kita untuk mengenal Allah. Alhamdulillah kita semua mungkin tidak terlalu cerdas, tidak terlalu paham agama, namun oleh Allah jiwa kita dikendalikan atas ilmu yang enggak seberapa, atas pengetahuan agama yang seberapa, tetapi menjadi jiwa kita jiwa yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita alhamdulillah pada sampai hari ini masih sadar betul pentingnya sholat, masih sadar betul pentingnya sedekah, masih sadar betul ya, pentingnya kita bertobat dan lain sebagainya. Tuh memahami hakikat yang ada daripada diri kita, yaitu dari ada jasad, ada jiwa, yang di dalamnya ada akal dan hati, yang di dalam jiwa itu ada namanya nafsu ya. Nafsu dengan jiwa beda ya. Kayak api, hawa panas ya. Hawa panas apa itu untuk api? Bukan. Yang panas adalah api. Maka sana jiwa itu tadi kayak jiwa nafsu amarah, nafsu itu hawa nafsunya itu yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita bisa sampai Rohul Kudus ya, roh kita menjadi roh yang disucikan oleh Allah, sehingga kita selalu mengagumi terhadap ayat Allah dimanapun kita berada, karena jiwanya sudah suci sehingga peka. Kita sedang asik naik kendaraan pun, kalau jiwa kita peka, di situ banyak merenungkan kekuasaan Allah yang menjadi kita sadar betul, akan bisa meleleh. Apalagi dia saat merenung malam sendiri, tahajud itu apalagi. Yang kita tahajud pun belum tentu merasakan apa-apa. Kita kemana-mana rihlah jauh-jauh pun hanya senang-senang saja, tidak dapat pelajaran apa-apa dari ciptaan Allah. Karena apa? Hati kita hati yang mati, bukan hati yang salim, hati yang selamat. Maka bagaimana jiwa kita jiwa yang sehat? Maka kita harus selalu pertama ya, berilah jasad kita, karena jasad kita adalah tempatnya jiwa, dari makanan-makanan yang halalan thayyiban. Yang kedua, harus diberi makanan berupa apa? Agama. Karena agamalah yang mampu meluluhkan hati yang keras, hati yang ujub, hati yang merasa benar sendiri, hati yang suriga, hati yang enak menang sendiri. Insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang tunduk kepada Allah dimanapun berada, sehingga yang ada adalah hanya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah, karena kita sudah tertunduk ya. Telah dibukakan oleh akal dan hati kita yang akan mempengaruhi jiwa kita, roh kita. Ini ketiganya selalu keterkaitan antara jasad dengan nafsu maupun dengan roh. Ketiganya sulit dipisahkan. Nah, sehingga
tidak bisa berdiri sendiri. Roh bisa suci, yang manakala jasad dan jiwa kita sudah suci. Jasad kita sudah mampu mutmainah. Karena apa? Ya karena peran hati mampu mengendalikan, akal juga mengendalikan. Semuanya tidak bisa dilepaskan. Agama juga butuh akal, hati juga butuh akal. Nah, contohnya kecil apa? Kalau jiwa kita, kalau nafsu kita, biasanya nafsu kita suka-suka yang seperti apa? Untuk memilih sesuatu yang sama-sama penting. Ini satu contoh ya. Makanya Pak Selamat mau haji atau mau untuk membiayai anaknya yang untuk kuliah, penting mana ini? Ini untuk membedakan antara hawa nafsu dengan nafsu yang terkendali oleh tadi. Dia untuk kuliah anaknya lah. Kuliah anaknya. Nah, itulah nafsu. Itulah nafsu. Nafsu itu apa? Yang terberat itu yang diprioritaskan. Nah, biaya haji atau untuk biaya anak yang untuk kuliah atau masa depan. Nafsu kita pasti memilih untuk biaya anak. Ya, karena anak kan Iya, saat itu tidak bisa diulangi. Kalau iya. haji kan bisa. Iya. Itulah nafsu. Tapi bagaimana nafsu yang selalu mendapat mutmainah dan yang ruhnya sudah kudus itu, dia tidak akan mudah memutuskan dengan akalnya. Dia akan apa? Minta petunjuk. Ada yang besar atau berat tidak berat itu menurut Allah bisa nggak berat, tapi menurut kita berat itu. Maka dia akan selalu munajat, istikharah. Ada pilihan kita baik belum tentu baik. Karena apa? Kita memiliki keterbatasan. Tadi Pak kan pikir logika ya Pak ya? Iya. Ya logika. Padahal logika itu cara menemukan kebenaran terbatas Pak. Sedangkan kalau hati, nah itu cara menemukannya lebih luas, bahkan sampai yang hakikat. Maka bicara caranya orang yang sudah memihakkan atau istilah ilmu kasaf itu berbeda. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Kan selalu bertentangan semua itu. Nabi Musa sesuai dengan hawa nafsunya, logikanya dia. Ternyata apa? Dimentahkan semua oleh Nabi Khidir. Apa Nabi itu melakukan apa? Ruhnya sudah ruh suci. Apa sudah ruhnya disinari oleh sinar Allah, cahaya Allah dan ilmu Allah. Sehingga bukan sekedar logika di situ, tapi sudah pakai hati yang sangat dalam, hati yang sudah terbimbing oleh Allah. Ini oleh para ulama dalam kitab Al-Mu'min kan seperti itu. Ini bukan dari Samhudi hanya motif saja. Nah, untuk membedakan, bahkan dalam kitab Al-Hikam ini yang saya pas juga ini tidak bacakan. Bidal tabasa alaika amroni fangdur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu alaiha illa ma kana haqqan. Apabila engkau harus memilih satu di antara dua perkara, maka lihatlah apa yang diinginkan oleh hawa nafsumu dan ikutilah, karena sesungguhnya tidaklah yang paling dipilih oleh nafsumu kecuali sesuatu yang dianggap lebih berat. Itu ya Al-Hikam ya, ulangan seperti itu cara nafsu memilih, salah satu bukti. Maka orang-orang yang tadi sudah tingkatnya Ruh Kudus atau jiwa yang mutmainah tidak gampang dengan petunjuk akal semata, logika umum kadang nanti, tapi butuh petunjuk dari Allah yang Maha Tahu. Sehingga orang-orang seperti ini logikanya kebalik oleh orang umum. Nah, seperti itu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa kan makrif syariat gitu ya. Nabi itu sudah kembali kepada hakikat. Ini satu
bagian unsur daripada roh. Yang mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan kajian malam ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan panjenengan. Dan kalau ada yang salah dari saya sendiri, dan benar mari bersama-sama belajar terus-menerus untuk lebih baik ke depannya. Kemudian kita diberi hati oleh Allah, hati yang mutmainnah, hati yang tenang menerima segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun kita tetap butuh dunia, butuh makan minum, namun itu kita jadikan sebagai sarana bukan tujuan. Kalau nafsu amal kan tujuan semua itu tadi. Ya minimal kita sebelumnya lawamah lah. Kita masih sadar kadang maksiat, tapi kadang kita sadar diri. Ya, hanya Allah lah yang mampu memberikan jalan kepada kita, tunjuk kepada kita, maka kita ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.